Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Oke pemirsa, kebetulan banget nih ya, kebetulan banget saya sedang berkunjung ke di eh, lahan yang digunakan untuk penelitian oleh BSIP ya, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Nah, dulu ini isinya semuanya peneliti di kantor ini ya. Kemarin ada yang bertanya, itu tuh kalau anggur yang tanpa biji yang kita beli biasanya nggak ada bijinya itu nanamnya gimana sih gitu kan? Nah, eh, nanti akan dijawab di season ini ya, nanti akan dijawab di video ini, dan bukan saya yang akan menjawabnya, tapi ini spesialis anggur yang akan menjawabnya. Oke, kita langsung tanya aja kali ya ini sama Mas Rohmadi ini kayaknya. Seperti apa sih sebenarnya prosedur membuahkan anggur yang eh, tanpa biji? Nah, ya, yang kemarin penasaran apakah bijinya ditanam kemudian anggurnya tumbuh dan berbuah, tiba-tiba kok nggak ada bijinya? Nggak mungkin kan? Harusnya ya kalau ditanam biji kemudian jadi tanaman, ya harusnya buahnya juga ada bijinya. Ya bener juga sih, logikanya bener juga gitu kan. Tapi ternyata ini yang menjadi pertanyaan pentingnya. Ternyata ada perlakuan khusus. Nah, perlakuan khususnya di mana? Ini dia jawabannya. Oke, sekarang saya sudah bersama ini pakar anggur nih ya. Orang no cahaya nih. Ya, kita coba tanya-tanya. Ini namanya Mas Rohmadi, dulu alumni Polbangtan Yoma juga. Oke, kita coba tanya nih, Mas Rohmadi. Ini saya pengen tanya nih, seperti apa prosedur membuat buah anggur yang biasanya kita temukan di pasaran itu tanpa biji itu loh. Gimana? Apakah itu anggurnya ditanam dari biji kemudian tumbuh terus diapain nih kira-kira? Gimana tuh ceritanya tuh? Nah, kalau anggur yang itu yang tanpa biji itu biasanya ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus seperti menggunakan Giberlin. Giberlinnya itu banyak banget merek dagangnya. Ada yang GA3, ada yang Gigro, terus apalagi banyak masih. Terus itu perlakuan khusus itu enggak cuma satu kali, itu bisa dilakukan 3 kali. Pertama pada waktu pas berbunga brokoli, terus keduanya lah waktu pas pembentukan buah kecil, terus ketiganya pas mulai berry. Pas mulai berry ya. Ya, pas berry. Ya. Kemudian yang maksudnya pas brokoli itu kayak gimana, Nah, Mas? kalau Bisa. pas brokoli Oke. pas kayak gini. Nah, Yang brokolinya itu yang ini ya, maksudnya yang masih brokoli, ini ya. masih ini. Ini bakal buah ini. Bakal buah. Pemirsa, ini adalah bakal buah yang disebut sama Mas Romadi itu brokoli itu ya, apa istilahnya? Brokoli soalnya bentuknya mirip kayak sayuran brokoli Oh gitu, Pak. iya. Ya. Oke, terus gimana tuh? Itu biasanya dengan konsentrasi tertentu GA3-nya dicairkan. Habis dicairkan itu nanti dicelup 3 sampai 5 detik. Dicelupkan ke ininya. Kalau sudah dilarutkan di gelas atau pakai air bersih. Terus ada juga yang disemprot menggunakan alkohol juga ada. Tapi kalau saya dulu menggunakan alkohol tak semprot. Disemprotin Iya. ya. Oke. Kemudian itu ada perlakuan lain nggak? Setelah itu apakah udah selesai ditunggu berbuah dan itu Perlakuan lain tuh ada, nanti kan ada sortasi brokolinya. Biasanya kalau yang di luar ini cuma yang atas itu dibuang, cuma disisakan yang bawah sini. Oke. Kalau kita itu kalau mau dibuang kan sayang, nanti biar seleksinya pas udah bentuk berry, udah bentuk berry baru seleksi. Oke. Nah, perlakuan yang lain sudah cukup itu saja kah atau? Kalau perlakuan sih biasanya cuma kalau untuk bentuk tanpa biji itu. Tapi kalau untuk perawatannya biasanya ada seperti semprot fungi, insek. Oke pemirsa, ternyata untuk menghasilkan buah anggur yang tanpa biji itu perlakuannya hanya itu tadi ya. Mas Romadi memberikan tipsnya, perlakuannya hanya diberikan
zat perangsang yang disebut dengan gibberellin ya. Ya, diberikan gibberellin dengan cara disemprotkan di buah, di bakal buah yang masih brokoli. Ya, yang masih dalam bentuk brokoli gitu itu tadi. Nah, hanya itu pemirsa sebenarnya. Jadi untuk perawatan anggur, untuk perawatan berikutnya itu standar ya, perawatan tanaman diberikan fungisida, kemudian diberikan pemupukan, diberikan insektisida. Nah, yang bertanya cara membuat buah itu tidak berbiji, itu tadi dia prosesnya. Bukan di proses seedling namanya ya? Bukan. Bukan di seedlingnya atau bukan di bukan di bijinya yang di-create secara genetika, bukan. Ini untuk media sebesar ini nih untuk anggur itu berapa tahun sekali harus diganti atau setiap gimana tuh? Biasanya sekitar 1 tahun itu nanti nggak diganti sih, cuma diambil bagian atas, nanti habis itu dikasih media lagi kayak pupuk fermentasi, pupuk kandang, terus ada sekam sama tanah sedikit. Tanah ya. Itu untuk perawatan nih sedikit, untuk perawatan anggur sendiri ada yang spesifik nggak anggur ini yang memang dia itu rewel? Kalau anggur itu kita nanam anggur itu biasanya tantangannya jamur. Jamur Yang ya? besar jamur. Oh ya. Terutama pada musim hujan kalau nggak ada plastik UV, nggak dibikin greenhouse, itu jamurnya sangat banyak. Untuk jamur, adakah bahan aktif ini khusus yang dari organik nih? Pernah nyoba nggak apa gitu? Kalau jamur itu biasanya pakai rempah. Rempah Rempah bisa, atau enggak pakai dengan jamur jagaba. ya? Jagaba ya. Oke. Itu disemprotkan, dikocorkan? Disemprot. Semprot ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa menjawab pertanyaan pemirsa terkait dengan cara membuat buah anggur tanpa biji. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.